Hmm. Sistem respirasi sendiri dibagi jadi dua bagian kan, memang lazimnya masih ditemukan beberapa oke, masih hilang sinyal juga. Um, udah mulai jelas belum? Oh, sebentar, belum. Oke, maaf ya, udah pindah tempat masih hilang sinyal juga. Mesti ganti provider lagi. Oke, kita lanjut. Ini udah kedengeran belum? Udah jelas belum? Udah diubah security-nya padahal. Oke. Jadi saluran nafas atas, saya ulang lagi sedikit, mulai dari hidung sampai laring, itu umumnya masih ditemukan flora normal. Dan jadi kalau memang misalnya ada infeksi, kita memastikan bahwa memang yang kita dapatkan itu kalau di kultur itu adalah patogen, eh, bukan flora normal ya. Bentar, bentar. Coba ada yang satu ini, sinyal saya tuh nggak detect ini kalian, gambar kalian semua. Masuk apa nggak suaranya? Cek, masuk ya. Oke. Soalnya video kalian nggak ada yang muncul, cuma 1, 2, 3 yang muncul. Ya sudah, oke lah saya lanjutin. Nah, kalau memang misalnya benar-benar mengganggu, suara saya banyak terputusnya, tolong dikasih tahu deh ya. Saya alihkan ke praktikum dulu kalau seperti itu, nanti biar dokter Tia dulu yang ini. Baik, security-nya sudah saya ubah padahal bisa unmute sendiri, tapi nggak tahu kalau misalnya di kalian masih nggak bisa, ya sudahlah. Pokoknya di chat aja ya kalau memang agak ganggu banget ininya. Saluran nafas atas, jadi tadi kalau misalnya kita lakukan kultur, kadang kan bisa dari swab hidung, bisa dari swab tenggorokan, kalau dia tonsilitis dari sama swab tonsil, segala macam kan, dari faring, swab tenggorokan. Itu kalau memang misalnya ada tumbuh bakteri, itu mesti dipisahkan dulu apakah itu bakteri patogen atau flora normal. Kalaupun memang flora normal, biasanya dilihat lagi di uji kepekaan, apakah memang itu uh, strain spesies yang tampak seperti flora normal, tapi ternyata dia punya virulensi yang berbeda. Kemudian di saluran nafas bawah, mulai dari trakea, bronkus sampai alveoli itu merupakan daerah yang steril harusnya ya. Jadi tidak boleh ada kalau misalnya pengambilannya langsung, misalnya dari bronchial washing, kemudian jadi pengambilan-pengambilan yang langsung dilakukan di daerah saluran nafas bawah itu idealnya tidak ditemukan bakteri.
satupun. Jadi kalaupun misalnya ditemukan bakteri atau virus gitu, dan kemudian misalnya bakterinya juga bakteri yang flora normal, itu tetap dianggap sebagai patogen karena seharusnya dia tidak masuk di daerah yang steril tersebut. Oke, ini di tubuh kita sebenarnya di saluran nafas itu ada barrier ya, ada apa namanya pelindung atau sistem pertahanan tubuh. Jadi ada rambut-rambut hidung gitu ya untuk menghambat molekul-molekul yang cukup besar, kemudian ada sel-sel mukosilier yang akan mendorong misalnya partikel kecil didorong ke arah luar. Kemudian ada refleks batuk, itu sebenarnya refleks juga ya. Jadi kalau ada benda asing tuh mereka akan, flora normal itu adalah bagian dari barrier. Nanti kita lihat kenapa mereka merupakan bagian dari pelindung. Ya, salah satunya juga karena sebenarnya flora normal itu bisa bersaing ya dengan patogen dan kemudian membuat patogennya tidak bisa tumbuh dengan optimal di permukaan tubuh manusianya sebagai yang adaptif. Oke, yang flora normal sebenarnya di nasofaring dan orofaring nanti kita lihat jumlahnya cukup sesuai ya, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi mampu untuk menghambat kolonisasi dari organisme patogen. Mekanisme mereka bersaing dengan patogen salah satunya dengan kompetisi nutrisi. Jadi bersaing tentang dengan mendapatkan nutrisi dari hostnya. Kemudian salah satu cara untuk mendapatkan nutrisi itu kan dengan menempel pada sel host, dan menempelnya itu melalui reseptor pada sel host. Kalau reseptornya sudah diduduki oleh flora normal, maka patogennya juga akan kesulitan untuk bisa menempel pada sel hostnya, ya. Jadi sudah nggak ada tempat duduknya. Kemudian memproduksi bakteriosin. Bakteriosin ini sebenarnya semacam protein yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kadang disebut juga sebagai protein yang bersifat bakterisidal. Jadi sama kayak kalau kalian dulu pahamnya lactobacillus ya, SP. Misalnya di vagina itu kan memproduksi, kalau misalnya ketemu sama glikogennya si mukus di vagina, itu akan memproduksi H2O2 dan itu punya efek bakterisidal. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kemudian menginduksi pembentukan natural antibodies. Jadi dalam jumlah tertentu, dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, kemudian tempatnya juga sesuai, maka keberadaan flora normal itu justru akan menginduksi tubuh manusia untuk membentuk antibodi, tapi tidak menghancurkan si flora normalnya. Tapi kalau misalnya ada patogen yang muncul, itu akan dianggap melebihi melebihi kapasitasnya, atau kemudian dianggap sebagai suatu potensi kerusakan, dan kemudian antibodinya akan lebih meningkat lagi. Tapi tidak untuk menghancurkan si flora normal. Nah, di saluran nafas atas, di nasofaring sampai orofaring, ini ada beberapa flora normal. Dan sebenarnya ini bukan berarti bahwa satu orang itu punya semuanya ya. Jadi dipengaruhi juga oleh kebiasaan, faktor lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi yang paling sering di arah mulut terutama itu Streptococcus vitis, Streptococcus salivarius, ya, Streptococcus viridans, dan lain-lain. Streptococcus pneumonia juga sebenarnya merupakan flora normal yang ada di arah mulut dan nasofaring, orofaring juga. Tapi kalau misalnya nanti pada kondisi tertentu, misalnya pada orang tua, pada anak-anak, bayi biasanya ya, di mana kekebalan tubuhnya menurun, atau pada kondisi-kondisi tertentu, justru Streptococcus pneumonia ini juga bisa masuk ke dalam saluran nafas bawah dan menyebabkan infeksi. Atau pada kondisi tertentu di mana ada Streptococcus strain lain yang kemudian lebih virulen dan bisa menyebabkan terjadinya faringitis dan lain-lain. Oh iya, ini saya buletin deh kemarin, lupa. Oh enggak. Ini mungkin ada yang ini bisa lihat di sini ada Neisseria.
Di saluran nafas di orofaring itu sebenarnya normal, normalnya itu, tapi di komunitas tertentu. Jadi di daerah Timur Tengah, Neisseria itu termasuk yang lazim ditemukan. Kalau di kita, kekebalan tubuh orang Timur Tengah terhadap Neisseria itu lebih baik dibandingkan kita, karena jadi kayak semacam apa? Ya tadi flora normal di sana. Tapi kalau di Indonesia, karena kita jarang, kalau kita mau menuju ke Timur Tengah, misalnya orang mau umroh atau naik haji gitu ya, mereka wajib vaksin dulu meningitis, karena kalau misalnya mereka terpapar dan belum ada kekebalan, rentan terkena meningitis ya. Jadi ada di sini bukan berarti semuanya ada di satu orang, enggak ada. Kemudian hemophilus influenza. Nah, hemophilus influenza ini juga namanya yang tipe non-capsulated gitu, yang masuk keluar normal adalah yang tipe non-capsulated. Mungkin ada yang berkapsul, tapi jarang yang itu flora normal. Jadi kalau yang normal biasanya yang non-capsulated. Staphylococcus aureus karena dia merupakan flora normal di kulit, jadi kadang masih ditemukan juga di daerah permukaan mukosa mulut. Jamur Candida itu sebenarnya flora normal, tapi kalau misalnya kondisi di daerah mulut atau daerah orofaring atau nasofaring itu kalau nasofaring Staphylococcus aureus ya, kalau orofaring Candida. Kalau misalnya di daerah mulut itu misalnya ada perubahan kondisi, misalnya terlalu banyak jumlah patogennya, misalnya Streptococcus mutanya banyak, kondisi pH-nya berubah, flora normalnya juga jumlahnya menurun, memungkinkan untuk Candida tumbuh lebih banyak sehingga kemudian menyebabkan infeksi. Jadi kalau tanya ada nggak Candida di mulut orang normal, ada sebenarnya ya, tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah ini yang primary pathogen di saluran yang non viral ya, di saluran nafas ini yang bukan virus, yang bakteri ya. Jadi ada beberapa yang kondisi tertentu yang kemudian menyebabkan memang bakteri-bakteri ini jadi patogen. Mudahnya seperti ini. Kayak Staphylococcus aureus tadi kan sebenarnya waktu di hidung itu masuk sebagai flora dan tenggorokan. Idealnya dia sampai batas masuk boleh ada di mulut, tapi kalau kalau jumlahnya sangat banyak, dia akan tetap jadi patogen ya. Dengan Staphylococcus aureus yang ada di petugas kesehatan itu, kalau mereka kolonisasinya di hidung, cuma kolonisasi ya, bukan infeksi, maka orangnya juga nggak akan tampak sakit, nggak ada gejala apa-apa. Tapi kalau misalnya dia jumlahnya sangat banyak, orangnya ada gejala klinis, maka bisa dianggap sebagai patogen utama. Jadi tetap perhatikan kemudian apalagi ini ada Streptococcus pneumoniae tadi juga ditemukannya. Streptococcus pneumoniae itu sebenarnya orang normal juga, tentu bisa menyebabkan jadi patogen primer, misalnya kalau dia tadi masuk ke saluran nafas bawah atau pada orang tua tubuh yang rendah. Nah, tapi ada juga yang walaupun ditemukan dalam jumlah sedikit, contohnya diantaranya adalah Mycobacterium tuberculosis, karena dia sebenarnya bukan flora normal, nggak ada tempat untuk flora normal di Mycobacterium tuberculosis. Sekalipun misalnya dia ditemukan di kompleks GON itu dalam keadaan infeksi tapi nggak ada gejala klinis ya, mungkin ini kan sudah belajar sebelumnya bahwa Mycobacterium tuberculosis kalau misalnya dia setelah infeksi primer masuk ke tubuh manusia terus bikin kompleks GON, maka dia dorman kan kalau kompleks GON-nya tidak pecah. Nah, tapi kalau ini kita temukan di pemeriksaan, jadi kalau dia selama masih berada di kompleks GON nggak akan kita temukan dalam pemeriksaan sputum ya, maka itu kita tidak bilang infeksi. Tapi kalau misalnya ditemukan satu aja, mau letaknya dimanapun itu dianggap sebagai patogen ya. Nah, yang lainnya possible patogen ya tadi ada jamur, ada Nocardia, Moraxella itu dan lain-lain, Pseudomonas juga. Nah,
Ini faktor risiko apa yang kemudian mempengaruhi tubuh host? Ada status imun tadi ya, orang tua, yang lansia gitu, kemudian bayi, usia, kemudian penggunaan obat-obat imunosupresan, atau orang dengan stres, bisa stres organik ataupun stres yang lainnya, itu juga bisa mempengaruhi status imun. Kelelahan gitu ya, ibu hamil, nah itu juga bisa mempengaruhi status imun. Kemudian berkurangnya peran sekresi, karena kita tahu tadi di sekret itu ada imunoglobulin, dan kalau misalnya sekresinya berkurang, maka bentuk-bentuk pertahanan tubuh juga akan berkurang. Jadi ini misalnya ada penggunaan obat-obat yang menghambat sekresi hidung, atau biasanya tuh apa ya kok kemarin tuh kayak semacam efedrin gitu ya. Nah, kalau digunakan terlalu sering itu justru akan membuat efedrin gitu, itu akan membuat sekresinya jadi justru berkurang jauh dan bisa mempengaruhi penurunan pertahanan tubuh. Ada obstruksi, ada sumbatan, misalnya kayak kalau kalian tuh misalnya ada benda asing, hidung buntu gitu ya. Misalnya anak kecil masukin benda asing ke hidungnya dan ada obstruksi sehingga aliran mukosiliarnya tertunda, terhambat, kemudian nggak bisa mengeluarkan benda asingnya juga, itu akan menyebabkan tahanan dan pertumbuhan flora normal dan patogen yang berlebihan di tempat yang obstruksi tersebut. Atau bisa juga memang ada musiman ya, seasonal transient infection. Jadi misalnya kayak kita kalau misalnya peralihan dari musim hujan ke musim panas itu kan biasanya common cold-nya meningkat dan seterusnya. Jadi ini memang infeksi yang menular tapi dipengaruhi beberapa periode waktu tertentu. Nah, kemudian dari si patogennya sendiri ada beberapa faktor virulensi. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk melekat di tubuh hostnya. Jadi makin banyak reseptor yang bisa dia temukan di hostnya, maka makin besar peluang dia untuk masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi kayak mungkin yang sederhananya kayak SARS-CoV-2 ini ya, SARS-CoV-2 ini kan dia reseptornya di reseptor ACE gitu. Nah, reseptor ACE itu ada di mana-mana, ada di hidung, ada di saluran cerna gitu ya. Beberapa bahkan ada di ada di saluran kemih dan seterusnya, sehingga mudah bagi mereka untuk misalnya nempel di mana-mana. Jadi makin banyak tempat nempelnya, makin besar peluang dia untuk masuk atau menyebabkan infeksi pada host tersebut. Kemudian penyebaran toksin ya. Kalau misalnya mereka ternyata patogen tersebut punya toksin, dan kemudian toksinnya tersebut menyebar, salah satunya yang paling mudah adalah melalui darah atau melalui kelenjar limfe, maka itu akan mudah juga buat patogen berkembang biak ya. Jadi makin banyak tubuh manusia yang dirusak dan konsentrasi tubuh itu adalah untuk menahan peradangannya ya, tapi kemudian patogennya kadang tidak ditangani. Kemudian tadi ada kelemahan dari kemampuan tubuh host untuk mempertahankan diri ya. Oke, ini contoh. Kalau yang sebelah kiri, yang A itu adalah beberapa contoh mekanisme pertahanan tubuhnya. Jadi ada pakai silia gitu kan. Tapi kalau misalnya pada viral infection, biasanya kalau misalnya itu sering kalau di orang tuh kan pilek aja pertama, cuman common cold. Pileknya mungkin disebabkan oleh adenovirus atau oleh RSV misalnya gitu ya. Jadi awal-awal cuma karena virus, tapi kok lama-lama jadi nyari tenggorokan, sakit tenggorokan, dan misalnya berlanjut ke demam tinggi dan seterusnya. Bakterinya baru menyusul kemudian. Ini juga salah satunya karena infeksi virus pertama kali itu bisa mengganggu fungsi dari kelainan epitel dari saluran nafas, sehingga kemudian memudahkan untuk bakteri yang patogen masuk ke dalam daerah saluran nafas tersebut, sehingga menyebabkan infeksi sekunder. Putus lagi. Kemudian di alveolar itu ada makrofag. Jadi sebenarnya kalau udah di alveoli itu nggak ada silia-silia lagi kan, hampir jarang. Kemudian jadi benar-benar mengharapkan pertolongan seluler. Jadi di alveoli itu ada makrofag, tapi pada kondisi tertentu di mana kalau lihat ke kanannya ya, ada bronchial karsinoma, ada sumbatan, dan kemudian kadang-kadang fokus makrofagnya juga tidak terlalu baik, hingga kemudian infeksinya bisa sampai ke bawah atau
Kemudian tadi refleks batuk, refleks apa namanya penekanan oleh dinding dada untuk tertentu, misalnya ada pasien dengan trauma dada yang kalau misalnya justru diafragmanya kalau digerakkan atau dikontraksikan itu bikin dadanya sakit, maka refleks batuknya juga bisa berkurang. Dan ini justru menurunkan fungsi pertahanan tubuh dari hostnya itu sendiri. Ini kelihatan nggak ya di kalian? Mudah-mudahan kelihatan lah ya kan di masing-masing ya. Ini beberapa penyakit pada infeksi saluran nafas atas dan patogen-patogen penyebabnya. Oke, kemudiannya juga bagaimana untuk apa namanya diagnosisnya. Jadi contohnya misalnya pada faringitis, kalau pada anak-anak paling sering itu disebut faringitis sakit tenggorokan itu ya. Paling sering kalau anak-anak disebabkan oleh bakteri yaitu Streptococcus pyogenes. Tapi kalau pada dewasa kebanyakan karena virus, bisa adenovirus, bisa parainfluenza virus. Kemudian biasanya cara pengambilan sampelnya kalau sakit tenggorokan tetap di swab, jadi baik di swab tonsil atau di posterior faringnya. Baru kemudian kalau misalnya bakteri itu di kultur bakteri, tapi kalau misalnya virus itu biasanya di PCR, tapi jarang banget dilakukan kecuali kalau memang gejalanya berat sekali. Kemudian kalau sinusitis ini rhinovirus, parainfluenza, sama apa namanya yang paling sering ya, yang jarang Haemophilus influenza. Otitis media, Haemophilus influenza yang paling sering sama Streptococcus ya, kalau cuma di healing aja nggak masuk ke apa namanya saluran nafas deru, artinya tidak terlalu ya ini ya. Haemophilus, kalau otitis media cuma Haemophilus influenza biasa, tapi kalau misalnya epiglottitis itu sudah masuk Haemophilus influenza yang tipe B, biasanya yang terus lagi ya. Aduh, ini maaf ya. Mengganggu banget nggak? Kalau mengganggu banget saya pindahin ke praktikum dulu deh. Putus nyambungnya mengganggu nggak? Kita lihat. Ya, oke, saya apa namanya lanjutkan dulu. Nanti kalau sinyalnya ganggu banget, saya ganti ke Bu Farah atau Dokter Tia ya. Ini lagi ditunggu. Oke, ini sudah. Nah, kalau di saluran nafas bawah, bisa bronkitis
bisa pneumonia ya. Itu secara umum kalau bronkitis disebabkan oleh virus, jadi banyak virus, influenza virus, RSV kalau di anak-anak ya, kemudian Mycoplasma. Pneumonia itu sendiri kalau di influenza virus, para influenza virus ya, Oke, kemudian kalau di dewasa plus influenza juga ya, ada juga. Kalau di sini pneumonia dibagi jadi dua, ada pneumonia komunitas dan pneumonia karena diinfeksi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini biasanya paling sering kan virus, kalaupun dewasa itu di rumah sakit terkait dengan Staphylococcus pneumoniae, Legionella termasuk jarang, tapi
Oke, mohon maaf ya. Ini kayaknya providernya deh yang bermasalah. Ntar ya saya Yuneti, kortanya tidak. Yuneti, ada Bu Neti nggak ya? Ada kan? Nggak join lagi di sini. Ya, kita coba usaha terakhir kali. Kalau misalnya memang ini lagi, langsung diambil sama dokter Tia. Oke, dah. Ini terakhir tadi sampai mana? Oh, kalau pneumonia yang terkait infeksi di rumah sakit biasanya Staphylococcus, Streptococcus, sama Haemophilus influenza. Kemudian kalau yang kronik pneumonia biasanya terkait dengan Mycobacterium tuberculosis. Bahan yang diambil kalau pneumonia rata-rata adalah sputum ya. Dan kemudian kalau misalnya dia bakteri tetap dikultur, kalau dia virus biasanya PCR atau cari direct antigennya ya langsung ya. Oke. Ini oh ya, lanjutan ini tadi kalau yang apa namanya kalau jamur, kalau pneumonia biasanya bisa disebabkan oleh Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans atau Aspergillosis ya, Aspergillus. Kalau emphysema, jadi yang misalnya menyebabkan peradangan di selaput paru-paru dan kemudian peradangan yang bernanah itu biasanya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae kalau dia di komunitas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes. Tapi kalau misalnya dia di rumah sakit, biasanya terkait dengan Pseudomonas juga bisa, atau Klebsiella pneumoniae juga bisa. Oke, ini kalau berdasarkan usia, kalau di neonatus yang paling sering menyebabkan infeksi di saluran nafas bawah itu Babesia. Kalau di infan itu 1 bulan ke atas ya. Chlamydia, respiratory virus, RSV atau parainfluenza, Streptococcus pneumoniae. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas, maka biasanya virus itu agak berkurang. Paling banyak itu disebabkan oleh bakteri. Jadi Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan bisa juga Mycobacterium. Ini kalau yang ke atas Mycoplasma, 5 tahun ke atas Mycoplasma, Chlamydia, Streptococcus pneumoniae masih tetap ada ya. Kalau di usia dewasa muda ada Streptococcus pneumoniae lagi yang paling sering menyebabkan pneumonia, ada Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza baik yang kapsulated dan non kapsulated, kemudian ada chlamydia. Kalau yang di nah, karena pneumonia itu penyebabnya banyak sekali, jadi biasanya kita bagi beda dua, nanti kita lihat kalau misalnya ini memang bakteri ya, biasanya kalau tipikal rata-rata bakteri ya. Jadi kalau misalnya ini gram positif, maka akan kita lihat lakukan dengan uji katalase. Kalau katalasenya positif, biasanya ada Staphylococcus aureus. Kalau katalasenya negatif, biasanya Streptococcus. Jadi bedain Staphylococcus sama Streptococcus itu cuma di uji katalase. Dan biasanya yang paling sering itu adalah Streptococcus pneumoniae. Kalau dia bakteri gram negatif, maka lanjutkan dengan uji laktose ya. Kalau misalnya reaksi terhadap laktosenya negatif, dia tidak memfermentasi laktosa. Jadi biasanya itu Pseudomonas aeruginosa atau Yersinia pestis. Tapi kalau misalnya dia uji laktosanya positif, lanjutkan dengan uji indol. Kalau indolnya negatif itu Klebsiella pneumoniae, kalau indolnya positif itu E. coli. Nah, kalau dia pneumonia atipikal dibagi jadi 3. Kalau atipikal ini kan kadang community ya, jadi terlalu luas ininya. Jadi bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Kalau virus nanti lihat kalau misalnya virusnya DNA di PCR atau misalnya dilakukan uji biomolekuler. Kalau dia DNA biasanya varicella zoster virus sama adenovirus. Kalau di RNA bisa golongan SARS gitu ya, SARS banyak 1, 2, 3, influenza, kemudian measles. Kalau bakteri nanti dikultur dulu. Biasanya kalau di bile esculin dianya positif itu Legionella, tapi kalau dia negatif itu Mycoplasma. Kemudian kalau jamur paling sering itu pneumocystitis atau ini juga, ini nggak dimasukin di sini, ada Aspergillosis juga. Kalau faringitis, nah ini yang saluran nafas atas ya, paling mudah. Kalau dia ada eksudat, biasanya bisa virus, bakteri, atau jamur. Kalau virus biasanya Epstein-Barr virus, kalau bakteri nanti kita lihat kalau gram positif,
Kalau dianya apa batang itu Corynebacterium diphtheria, kalau misalnya dia kokus Streptococcus pyogenes, kalau gram negatif Neisseria gonorrhoeae, kalau jamur biasanya Candida. Kalau dia nggak ada eksudat, lihat bisa virus bisa bakteri, kalau bakteri mungkin saja Mycoplasma pneumoniae, kalau virus bisa DNA RNA, DNA-nya bisa cytomegalovirus, ada adenovirus, HIV atau rhinovirus. Tapi ini jarang ya. Rhinovirus memang paling sering. Nah, kita masuk ke spesiesnya. Spesies Spesiesnya ini yang pertama adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini sebenarnya udah kalian apa namanya bahas juga di skenario yang pertama ya. Merupakan penyebab paling sering dari tuberkulosis paru. Bisa yang kalau tuberkulosis yang atipikal Mycobacterium jenis lain, bisa Bovis atau bisa yang lainnya. Sebenarnya juga bisa menyebabkan infeksi pada organ lain, tapi utamanya karena dia aerob, itu banyaknya di paru, merupakan bakteri gram positif, saya nggak tulis, lupa. Bakteri gram positif, tapi ketika diwarnai dengan pewarnaan gram, dia sulit diwarnai ya, karena apa namanya ada lapisan peptidoglikan tertentunya, dan kemudian ada asam lemak nikolatnya yang berbeda yang nggak bisa menyerap zat warna yang pertama, sehingga lebih mudah jika dilakukan pewarnaan dengan zat Nielsen. Paling sering menyebabkan apa namanya penurunan daya tahan tubuh juga, dan atau sebaliknya ketika ada orang mengidap HIV, daya tahan tubuhnya turun, maka biasanya dia juga akan terkena tuberkulosis. Makanya sejak tahun 2012 saya lupa itu penerapan semua HIV itu juga langsung di screening dengan apa penyakit TBC-nya atau ada atau tidak ya. Kemudian penyebarannya melalui airborne, jadi lewat droplet. Droplet itu percikan dari apa namanya saluran nafas yang ukurannya 5 mikron dari 5 mikron atau maksimal 5 mikron, sehingga kemudian kadang bisa melayang di udara dan kemudian bisa juga apa namanya mengendap di tempat tertentu. Dan kalau bakteri itu daya tahannya lebih lama dibandingkan virus. Kalau misalnya kalian nanti kita bahas yang SARS-CoV ya, kalau SARS-CoV-2 aja bisa bertahan sampai 2 hari pada penelitian tertentu ya di media-media plastik atau media tertentu, maka sebenarnya bakteri karena dia punya lapisan dinding apa sel yang lebih tebal itu mereka justru bisa lebih lama lagi bertahan. Itu kenapa pembersihan desinfektan lingkungan itu ya permukaan yang disentuh atau kira-kira terinfeksi dengan droplet itu perlu untuk dilakukan. Kemudian ya ini Dokter Tia sama Bu Farahnya belum siap. Mau nggak mau diteruskan ayah, maafin lah. Saya lihat masuk belum.
Sudah, gitu aja ya. Maafin lah ya, ini dokter dia sama Bu Farahnya masih ada ini belum bisa lanjut. Oke, jadi kalau dia hipersensitivitas tipe 4, maka reaksinya biasanya munculnya 48 sampai 72 jam kemudian ya. Kemudian gold standarnya tetap dikultur, kulturnya dari sputum bisa, dari bronchial washing bisa, kalau misalnya bayi karena dia nggak punya refleks batuk, pakai bisa pakai bilasan lambung bayi atau anak-anak yang nggak punya refleks batuk ya. Kemudian biasanya karena kultur itu makan waktu yang sangat lama, tapi pasien butuh pengobatan atau tata laksana yang cepat sebelum menyebarkan penegakan diagnosa. Salah satunya adalah pewarnaan tahan asam atau kita bilangnya pakainya metode kemarin alatnya yang paling lazim yang digunakan itu yang gene expert ya. Selain mendeteksi Mycobacterium tuberculosis, kalau tes cepat molekuler ini biasanya dilanjutkan dengan deteksi resistensi terhadap rifampicin. Oh ya, kemarin mungkin ada yang sudah bahas ya, kenapa multi drug resistant tuberculosis tapi yang dideteksi di tes cepat molekuler cuma rifampicin. Jadi biasanya yang pertama kali mudah termutasi itu memang di gen yang untuk metabolisme obat rifampicin. Tapi biasanya kalau misalnya sudah ada resistensi rifampicin sekitar 14-20% lebih itu akan resistensi juga terhadap isoniazid. Nah, sedangkan dua regimen obat ini merupakan dua regimen utama dalam penanganan tuberkulosis, sehingga kalau misalnya di tes cepat molekuler itu biasanya diputuskan akhirnya oleh WHO kalau misalnya ada resisten rifampicin langsung dianggap sebagai resisten juga terhadap isoniazid dan ditegakkan sebagai diagnosa tuberkulosis multidrug resisten ya. Oke, ini inisialnya ini bisa lihat saja. Oke, jadi infeksinya dia ada infeksi primer sama infeksi sekunder. Ya, infeksi primer itu ketika seorang itu terpapar pertama kali dengan droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Dropletnya masuk ke dalam saluran nafas orang yang sehat tersebut, terhirup masuk ke dalam paru-paru. Nah, nanti di paru-paru mempertahankan tubuh ialah dengan membentuk kompleks GON ya. Jadi dibentuk dikelilingi dengan daerah kalsifikasi sehingga nanti Mycobacterium tuberculosisnya tetap berada di dalam makrofag tersebut sehingga dia nggak akan keluar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya daerah kalsifikasi tersebut misalnya orangnya daya tahan tubuhnya rendah, kemudian ada kondisi tertentu yang kemudian menyebabkan daerah kalsifikasi tersebut rusak atau pecah sehingga kompleks GON-nya pecah, bakterinya bisa bermultiplikasi lagi dan kemudian menyebar ke tempat lain, itu yang disebut sebagai infeksi sekundernya ya. Jadi kompleks GON-nya pecah, tadi ada gambarnya, ada granuloma ya. Granuloma itu yang justru dalam kondisi dormannya. Kalau misalnya kompleks GON-nya pecah, bakterinya keluar masuk ke dalam saluran nafas, masuk ke dalam daerah pembuluh darah di saluran nafas atau masuk ke kelenjar limfe, kemudian menyebar lagi, balik lagi ke paru-paru, maka itu yang kemudian disebut sebagai infeksi dari tuberkulosis yang aktif ya. Kalau dia masih di dalam kompleks GON-nya itu nggak bisa dibilang aktif. Jadi tidak pernah orang tuh satu kali tuh langsung jadi TB kecuali memang kondisinya imunosupresan. Jadi benar-benar daya tahan tubuhnya tuh turun banget gitu ya. Misalnya kadang-kadang ini sih DM gitu orang dengan DM. Jadi biasanya kemudian masuk yang kedua Haemophilus influenzae yang paling sering sebenarnya menyebabkan epiglottitis, kemudian otitis media pada anak-anak dan bayi, karena biasanya infeksi yang ada di saluran nafas itu juga akan menyebabkan infeksi di telinga tengah pada anak-anak atau bayi karena biasanya kelenjar saluran tuba interstitiusnya agak agak mendatar. Gejala klinisnya biasanya nyeri menelan, kemudian ada peradangan, dan bisa juga kalau misalnya tidur muncul stridor. Oke, ini sebenarnya nanti yang membedakan antara Haemophilus sama Bordetella bisa dibaca aja, nggak apa-apa, nggak usah di ini. Ini bentukannya, jadi Haemophilus influenza, basil gram negatif, kemudian berpasangan ya, jadi kelihatan beda ya.
yang tadi saya sebutkan, jadi dia dibagi dua, ada yang encapsulated, ada yang non-encapsulated. Jadi ada yang berkapsul, ada yang enggak. Karena dia punya kapsul, sehingga kemudian rata-rata antigen protein antigen itu munculnya adanya di kapsul. Jadi karena dia punya kapsul, protein antigennya banyak. Jadi kalau di sini di beberapa literatur itu disebutkan bisa sampai belasan bentuk antigen dari Haemophilus influenza. Pada yang bentuk encapsulated ini itu yang kemudian lebih walaupun dia nggak punya alat gerak, tapi dia kemudian lebih invasif, bisa masuk ke seluruh organ dan menyebabkan gejala yang lebih berat. Yang paling berat itu biasanya meningitis. Itulah kenapa kemudian kalau sejak tahun berapa Haemophilus influenza itu dimasukkan ke dalam vaksinasi juga ya. Jadi yang HIB kalau bilangnya. Jadi yang HIB ini yang lebih patogen. Kalau yang non encapsulated itu biasanya nggak terlalu patogen, tapi bisa menyebabkan infeksi. Paling sering itu di otitis media. Dia terlokalisir. Kemudian ini Streptococcus pneumoniae. Tadi yang kita lihat dia akan hampir ada di semua bagian saluran nafas ya, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari orang dewasa sampai bayi-bayi. Kemudian, nah ini biar cepat aja nanti bisa langsung praktikum. Bisa menyebabkan kematian pada orang tua, biasanya karena pneumonia-nya ya. Paling sering juga kadang disebabkan pneumonia-nya terjebak aspirasi. Jadi misalnya bisa karena benda asing, bisa karena makanan dan yang lain-lain, diagnosisnya dengan kultur. Streptococcus pneumoniae sama, dia bentuknya kokus tapi bentuknya kayak lancet, ini mungkin kurang jelas ya. Jadi lancet mirip kayak basil tadi, yang mirip kayak Haemophilus influenza, tapi dia lebih pendek dan berpasangan, lagi-lagi berpasangan. Oh ya, maaf. Lagi berpasangan, dan kemudian bedanya adalah dia gram positif ya. Kalau untuk orang yang sering radang tenggorokan berulang, mungkin yang kayak kasus THT kemarin ya, itu juga paling sering penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae kalau misalnya radang tenggorokan berulang. Nah, sekarang kita masuk ke virus. Virus ini saya cuma mungkin ada sempat beberapa aja yang di share. Maaf ya. Yang pertama virus influenza. Jadi waktu kita blok 8 ya sudah diingetin bahwa namanya influenza itu bukan pilek biasa gitu ya, tapi memang gejalanya lebih berat dan kemudian bisa menyebabkan kematian, bisa fatal. Ada RNA, punya envelope, kemudian single stranded mempunyai beberapa antigen. Jadi dan kemudian antigen kan 8 sampai 12 ya. Dia bisa berpindah dan menyebabkan mutasi, sehingga kemudian orang yang sudah divaksinasi bisa jadi tidak lagi efektif kalau ketemu dengan virus yang sudah bermutasi. Gejala klinisnya lebih ke demam, jadi bukan hidung meler. Kalau influenza yang karena influenza virus ini, demam, nyeri otot, sakit kepala, batuk, dan sesak nafas ya. Oke, ini yang influenza tipe A, tipe B, tipe C. Ini bisa dilihat lagi di blok 8 kemarin ya. Paling sering menyebabkan infeksi pada manusia yang gejalanya berat adalah yang tipe A ya, dan kemudian hostnya juga banyak, luas sekali, mulai dari manusia, angsa, kemudian unggas gitu ya, unggas sampai ke babi juga infeksinya mungkin saja menular dari hewan ke manusia. Ini kasusnya aja, mungkin bisa dibaca aja berdasarkan subtipe dari antigen hemaglutinin sama neuraminidasenya, boleh dibaca saja. Nah, kemudian kita masuk ke RSV, respiratory syncytial virus, itu merupakan bagian dari paramyxovirus. Dia virus juga paling sering menyebabkan infeksi saluran nafas, biasanya pada bayi. Jadi tadi sudah disebutkan bronkitis dan atau bronkiolitis, tapi bisa juga menyebabkan pneumonia. Terutama punya glikoprotein G dan R, gejala klinisnya biasanya demam, batuk, wheezing. Makanya biasanya pada anak-anak bayi ada yang kalau suaranya mengi-mengi itu, tapi mereka nggak punya gejala atau riwayat asma, kemungkinan boleh jadi pneumonia akibat atau bronkiolitis akibat RSV-nya. Oke, rhinovirus
ini juga paling sering terjadi, merupakan penyebab yang paling lazim dari rhinovirus, adenovirus itu paling sering menyebabkan common cold ya. Jadi apa kalau lewat tuh kelihatan nggak pakai baju. Lewat nanti Pak. Itu Pak. Lihat tadi maaf ya. Kedengeran semua ya, maaf ya. Maklum saya ke rumah orang tua deh. Oke. Semua ya, maaf. Virus sering menyebabkan cold, paling sering common cold, kemudian infeksinya bisa terjadi sepanjang tahun. Gejala klinis yang paling sering ini ya rinitis. Nah ini ya, jadi kalau hidung meler-meler itu common cold ya, rinitis, demam itu dari tenggorokan. Dan sebenarnya ini merupakan apa namanya penyakit yang apa namanya bisa sendiri, dan kemudian karena serotip yang terlalu banyak, gejalanya juga ringan, jarang yang menyebabkan kematian, tidak lazim disarankan untuk penggunaan vaksin pada kasus ini. Oke, sekarang yang paling coronavirus yang update, walaupun sebenarnya saya nggak akan masukin banyak karena waktunya terbatas, merupakan salah satu corona family corona yang namanya sebenarnya cukup banyak dibahas. Jadi mulai dari SARS-1, SARS-CoV-2, MERS dan seterusnya. Nah, yang paling menyebabkan infeksi pada manusia dengan gejala berat itu adalah beta coronavirus. Ini timeline-nya, jadi semuanya itu ini maaf ya ini nggak update banget ini kemarin yang diperbarui. Sampai 2021 ada ya. MERS ini SARS-CoV-1 itu tahun 2000, MERS itu tahun 2012, akhir 2019 itu adalah SARS-CoV-2. Oke. Ini replikasinya saya karena dia punya kapsid dan kemudian apa namanya dia RNA, jadi biasanya nebeng di hostnya. Jadi dia apa namanya pindah mengubah genomiknya berubah jadi apa namanya yang apa reverse RNA-nya baru kemudian nanti masuk ke dalam tubuh host dari DNA dari hostnya. Oke. Poin apa namanya secara umum SARS-CoV itu sebenarnya lazimnya ditemukan di hewan, ini saya lupa tuliskan. Jadi kalau dulu apa ditemukan di kelelawar, ada yang kalau yang MERS itu kan ditemukan di unta ya. Tapi kalau di SARS-CoV-2 ini ada yang bilang di terenggiling sebenarnya host utamanya, tapi kemudian karena dia ada perubahan susunan antigennya sehingga memungkinkan SARS-CoV-2 ini untuk juga menyebabkan infeksi pada manusia. Kalau ini ya apa stabilitas virusnya tadi sama sebenarnya ya, rata-rata virus tadi menyebarnya lewat droplet. Jadi influenza virus, RSV virus, adenovirus itu menyebarnya juga lewat droplet, jarang yang lewat darah gitu ya. Jadi memang harus masuk lewat saluran nafas. Kemudian apa namanya nanti kalau di corona ini sudah dibilang dia reseptornya ACE, kemudian di dalam ruangan biasa, okay, kalau di luar tubuh manusia dia akan bisa bertahan pada sampai pH 3, kemudian kalau di droplet dia bertahan sampai 3 sampai 4 jam. Ada yang beberapa menyebutkan juga kalau misalnya dia pada permukaan benda tertentu dan dropletnya tidak mengering, maka dia bisa bertahan jauh lebih lama ya. Itu yang kemarin teorinya, bahkan kalau di plastik bisa sampai 2 sampai 3 hari, di besi itu bisa sampai 18 jam dan seterusnya. Sensitif terhadap pemanasan, lipid solvent. Jadi kalau zat-zat desinfektan itu rata-rata punya lipid solvent ya. Jadi apa namanya pembersihan lingkungan secara teratur itu bisa menyebabkan pengurangan jumlah kontaminan virus di permukaan. Alkohol itu 62 sampai 70% minimal ya. Kalau 60% bahkan di beberapa WHO masih membolehkan sebagai desinfektan, tapi kalau sebagai antiseptik itu minimal 62%. Formaldehid, kemudian bahan-bahan berbahan klorin. Oke, ini saya ambil tahun lalu sih sebenarnya. Sekarang rasanya sudah update bahwa tidak selama itu, karena ini kan dibiarkan di virusnya ya. Jadi virusnya dalam kondisi hidup dibiarkan dan kemudian diletakkan pada kondisi tertentu atau pada permukaan tertentu. Ini bisa dibaca bisa sampai kalau di plastik bahkan ada yang berapa sampai ini baca aja. Oke.
transmisi melalui mukosa, droplet atau benda-benda yang terkontaminasi, kemudian masuk melalui mukosa, mulut, mata, atau hidung ya. Masa inkubasinya 1-14 hari, gejalanya bisa dari asimptomatik sampai ringan dan berat. Biasanya menyebabkan gejala demam, batuk, sesak napas. Tapi seiring dengan perjalanan yang sekarang ya, gejalanya bisa banyak sekali, bukan cuma gejala di saluran napas, tapi juga gejala di saluran ada juga yang kadang nyeri otot, sakit kepala dan seterusnya. Jadi memang masih akan terus berkembang pengetahuan tentang SARS-CoV-2 ini sendiri ya. Oke, kayaknya ini terakhir pencegahan cuci tangan semua ini untuk semua ya sebenarnya baik itu SARS-CoV-2 untuk RNA virus atau untuk bakteri dan lain-lainnya. Cegah tetap yang pertama cuci tangan, tidak menyentuh area wajah karena takut khawatir tangan kita yang terkontaminasi nanti bisa menyentuh daerah-daerah mukosa, mulut, hidung, atau mata. Pakai masker, makan masakan yang matang, karena tadi ada beberapa yang bisa tahan pada suhu pemanasan 60 derajat. Jadi kalau bisa benar-benar matang, atau dicuci bersih, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kalau sekarang ini kan saya bikin tahun kemarin, PPT-nya lupa nih. Sekarang sudah ada vaksin, apakah vaksin kemudian bisa menyebabkan seseorang kebal terhadap SARS-CoV-2? Enggak ya. Karena satu, vaksin itu juga masih dalam proses pengembangan. Yang kedua, tubuh butuh waktu untuk membentuk kekebalan. Jadi bahkan dikatakan SARS-CoV-2 ini neutralizing antibody-nya itu vaksin kedua. Jadi kalau misalnya orangnya belum vaksin kedua, biasanya kekebalannya itu nggak akan terbentuk dengan optimal dan bisa tetap sakit. Kalau misalnya kekebalannya sudah terbentuk, apakah akan tetap sakit? Iya, tetap sakit. Biasanya bisa jadi tetap sakit, tapi dengan gejala yang lebih ringan, tidak sampai berat ya. Dan kemudian ya tadi ini mulai masih berkembang COVID-19 ini satu-satunya penyebab yang bukan virus itu bukan satu-satunya yang menyebabkan gejalanya jadi berat, tapi juga pertahanan tubuh dari hostnya sendiri, kemampuan untuk peradangannya itu sendiri, karena ada beberapa teori kan yang bahkan yang cytokine syndrome itu justru karena kerusakan sel-sel di tubuh itu justru terjadi karena berlebihan reaksi di hostnya, reaksi peradangannya, sehingga kemudian nanti gejalanya jauh lebih berat padahal virusnya jumlahnya lebih sedikit. Oke, itu dari ujung-ujung baru lancar kayaknya ya. Dari saya, kita lanjutkan. Dokternya udah masuk belum ya? Oh, udah masuk. Mungkin diskusinya di skip dulu ya. Dokternya apa sudah siap? Saya rasanya udah dipanggil semua. Bentar ya, saya jadi dokter ya co-host dulu.